film diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bersantai ria di halaman rumahnya. Saat si ayah sedang memainkan bola bersama anak sulungnya bernama Jason, tiba-tiba ia terkena serangan jantung yang mengakibatkan meninggal saat itu juga. 1 tahun kemudian, keluarga mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah komplek perumahan bernama Purity Falls. Hal tersebut dilakukan karena ibu Jason yang merupakan seorang guru ingin pindah rumah ke dekat tempat ia mengajar. Jason, si anak sulung, nampak tidak senang dengan kepindahan keluarganya. Bahkan saat ibu dan adiknya membereskan koper, ia malah berjalan ke belakang rumah dengan perasaan kesal. Sampai ia menemukan bola lalu melemparnya ke balik semak-semak. Ternyata bola tersebut malah mengenai orang yang ada di balik semak-semak itu. Ia bernama Aprian Chen. Aprian yang menyadari Jason adalah orang baru di komplek ini, ia pun langsung mengajak Jason berkenalan. Diketahui Aprian baru saja lulus sekolah dan sebentar lagi akan pergi berkuliah ke luar kota. Tak lama kemudian, ada seorang tante yang cukup tua memanggil Aprian. Aprian pun langsung bergegas menghampiri tante tersebut. Saat Jason kembali ke rumah, si ibu menghampirinya lalu meminta maaf karena mereka terpaksa pindah rumah agar si ibu tetap bekerja setelah mendiang ayahnya meninggal, mengingat tabungan keluarga mereka yang semakin menipis. Tak lama dari itu, datanglah seorang tetangga yang menyambut kepindahan mereka. Orang ini bernama Bella Courtney. Diketahui Tante Bella sudah lama menjanda semenjak suaminya meninggal 7 tahun yang lalu. Ia sekarang bekerja di bidang penjualan kosmetik serta perawatan tanaman. Di sini Tante Bella juga sempat menawari Jason bekerja paruh waktu untuk mengurusi tanaman milik pelanggan Tante Bella. Bahkan ia bersedia membayar Jason dengan bayaran yang lebih jika Jason bisa bekerja dengan baik. Si ibu yang juga mendengar hal itu, ia pun langsung menyarankan Jason untuk bekerja bersama Tante Bella. Namun Jason mengatakan kalau ia akan pikir-pikir terlebih dahulu. Guidance counselor at Purity Falls High. I don't need help finding a job. And I also have a landscaping business. Well, I think it's a great idea, honey. Sure. Maybe. Malam harinya diperlihatkan Aprian yang sedang menghubungi pacarnya. Ia mengatakan kalau Aprian akan membelikan apartemen baru untuk pacarnya di sebuah kota di dekat mereka akan berkuliah. Tak lama dari itu, Aprian mendengar suara yang mencurigakan dari luar. Saat itu juga Aprian mencoba mengeceknya sampai ke dekat kolam renang. Namun tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh seseorang entah siapa yang menyebabkan Aprian tewas saat itu juga. Esok harinya, keluarga Jason melihat berita yang mengabarkan kalau Aprian ditemukan tewas di kolam renang. Pihak polisi menduga kalau itu adalah sebuah kecelakaan kerja. Adegan beralih ke sekolah. Jason yang kala itu baru pindah belum mendaftar ekstrakurikuler apapun. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang bernama Daniel. Daniel mengajak Jason untuk ikut ke dalam tim gulatnya. Saat Jason terus melirik kepada seorang wanita bernama Clara, Daniel pun mengatakan kalau Clara adalah seorang wanita yang juga menyukai olahraga gulat. Bahkan kerap kali Clara datang ke tempat latihan gulat. Jason yang sudah tidak asing dengan olahraga gulat tanpa pikir panjang langsung mengiyahkan ajakan Daniel. Apalagi ia juga nampak tertarik dengan Clara, orang yang baru saja ia lihat. Siang harinya ketika latihan gulat, ternyata Jason mampu mengalahkan orang yang katanya paling kuat di sekolah itu. Clara yang juga menonton latihan Jason, ia pun merasa sangat kagum dengan kehebatannya. Hingga pada akhirnya Clara dan Jason berkenalan. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Jason mengajak Clara untuk berkencan dengannya pada hari Sabtu. Bahkan ia bersedia mentraktir Clara apapun yang Clara inginkan. So, a few of us. Really? Namun ketika melihat dompet, Jason baru sadar kalau saat ini ia dalam keadaan kere. Esok harinya, Jason pun memutuskan menemui Tante Bella untuk bekerja dengannya. Terlihat Tante Bella yang menyambut baik kedatangan Jason. Tanpa disadari, ketika mereka ngobrol, Tante Bella dan Jason malah banyak minum hingga membuat kepala mereka dungdeng. Tante Bella yang tidak tahan, ia pura-pura menjatuhkan minumannya di baju. Lalu terjadilah sesuatu yang diinginkan. Setelah Tante Bella memberikan kartu nama milik salah satu pelanggannya yang harus dipuaskan oleh Jason. Bahkan Tante Bella juga memberikan uang DP kepadanya. Ketika Jason mandi sebelum pulang, Tante Bella malah menghampiri Jason dan terjadilah ledakan kembali.
Esok harinya Jason bergegas ke rumah pelanggan milik Tante Bella. Di sana Jason kaget karena si pemilik rumah yang sudah cukup tua malah mencoba menggodanya. Diketahui orang ini bernama Mami Karen. Jason yang merasa geli saat itu juga yang memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Jason pun kembali menghampiri Tante Bella untuk mengadu kalau si pelanggan yang tanamannya ingin diurusi malah sangat cumihin. Di sini Tante Bella meminta maaf karena dikiranya Jason sudah mengerti dengan pekerjaannya. Pada akhirnya Tante Bella menjelaskan yang sebenarnya kalau pekerjaan sebagai penata tanaman hanyalah sebuah kedok. Pekerjaan aslinya yaitu menyenangkan para ate-ate girang yang merasa kesepian. Ketika Tante Bella menyuruh Jason membuka bindernya, ternyata Daniel dan Aprian adalah salah satu pegawainya juga. Jason yang merasa dirinya orang soleh memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Goodbye, Jason. Bye. Ketika di sekolah, Jason menghampiri Daniel. Melihat Daniel yang nampak seperti habis dipukuli, Jason bertanya mengenai keadaannya sekarang. Daniel menjawab kalau ia baik-baik saja dan lukanya ini akibat terjatuh dari kamar mandi. Di sini Jason bertanya kembali mengenai pekerjaan yang diberikan Tante Bella. Mengingat Daniel adalah salah satu pegawainya. Daniel menjawab kalau pekerjaan tersebut sangat menggiurkan dan mengenakan, apalagi bayarannya yang terbilang lumayan. Di sisi lain, ibu Jason yang merupakan guru BK di sekolah, ia memanggil salah satu siswanya yang jarang masuk. Siswa tersebut bernama Amber. Di sini Amber akhirnya menceritakan mengenai masalahnya, yaitu ia baru saja ditinggal mati oleh pacarnya yang tak lain adalah Aprian. Amber yakin kalau Aprian sengaja dihabisi setelah ia berencana pindah keluar kota. Malam harinya saat Jason pulang, ternyata di sana ada Tante Bella. Si tante mengatakan kalau ia akan memberi Jason mobil yang sudah lama tidak dipakai oleh mendiang suaminya. Mendengar hal itu, Jason merasa senang karena ia memang sangat ingin mempunyai mobil sendiri. Courtney invited me over for drinks tonight. Sure. Hingga pada esok harinya, Jason kembali mendatangi rumah Tante Bella untuk ikut bergabung menjadi pekerjanya. Mengingat ekonomi keluarga Jason sedang terpuruk, ditambah perkataan Daniel yang mengatakan kalau bekerja dengan Tante Bella sangat memuaskan dan bergaji besar. Saat itu juga tanpa basa-basi, Tante Bella memberikan alamat pelanggan yang harus Jason datangi. Pada malamnya, Jason pun mendatangi alamat yang diberikan Tante Bella. Beruntung sekarang pelanggannya tidak terlalu tua seperti Mami Karen kemarin. Bahkan saya juga mau. Setelah selesai, Jason pun mendapat bayaran dari Tante Bella dan tidak lupa si tante juga memberikan para pelanggan yang harus didatangi Jason. Jason yang sekarang sudah banyak uang, ia tidak lupa memberikan kalung mahal untuk ibunya. Di sekolah, Jason yang merasa dompetnya sudah tebal, ia mencoba mengajak kembali kencan Clara. Namun ternyata Clara sudah tahu pekerjaan Jason dan Daniel seperti apa yang mengakibatkan Jason mendapat penolakan dari Clara. Suatu malam Jason harus melayani Mami Karen, yaitu orang yang dulu pernah ditinggal pergi oleh Jason saat pertama kali ia bekerja. Namun ketika baru ngegas, suami Mami Karen tiba-tiba pulang. Beruntung saat itu Jason berhasil kabur, namun tak sengaja ia malah menjatuhkan ikat pinggangnya. Esok paginya, Jason kembali mendatangi rumah Tante Bella. Ia sangat marah karena tadi malam ia tidak mendapatkan bayarannya. Jason juga mengatakan kalau ia hampir saja ketahuan oleh suami Mami Karen. Di sini Tante Bella malah menyalahkan Jason karena Jason tidak mau meminta bayarannya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Jason pun memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja dengan Tante Bella. I can't believe you just said that. I'm done. Jason! Ketika Jason pulang ke rumah, si ibu sekarang semakin curiga dengan Jason yang selalu pulang larut malam. Bahkan karena ulahnya itu, Jason kerap kali mendapat nilai jelek di sekolah. Di sini Jason hanya meminta maaf dan beralasan kalau ia baru saja pulang dari rumah Daniel. I'm sorry for everything. Ketika di sekolah, Jason menceritakannya kepada Daniel kalau ia baru saja berhenti dari pekerjaannya. Di sini Daniel hanya mengatakan kalau Jason harus berhati-hati karena Tante Bella tidak akan semudah itu melepaskan Jason. How'd you take that? Jerk with a gun. Benar saja, setelah itu ia didatangi oleh seseorang bernama Benjamin. Benjamin mengancam kalau Jason harus kembali bekerja untuk Tante Bella karena jika tidak, ia tidak akan segan-segan menghabisi adik dan ibu Jason. Merasa tertekan, akhirnya Jason terpaksa mengiyakan permintaan tersebut.
Beberapa hari kemudian, Tante Bella mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Ia juga terlihat mengajak ibu Jason untuk hadir di sana. Bukan hanya itu, ternyata pesta tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota. Saat Tante Bella sedang mengobrol dengan ibu Jason, Mami Karen malah sedikit mengacau dengan terus minum sampai menjatuhkan gelas. Saat itu juga Tante Bella membawa Mami Karen untuk keluar. Di sini Mami Karen langsung mengatakan kalau gara-gara Jason meninggalkan ikat pinggangnya, ia jadi ketahuan oleh si suami. Sehingga suaminya menggugat cerai dan sebentar lagi Mami Karen akan jatuh miskin. Di sini Mami Karen mengancam akan membongkar semua kejahatan Tante Bella jika Tante Bella tidak mau memberikannya uang sebanyak $100.000 kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tante Bella sedikit marah dan langsung mengusir Mami Karen. Ali. Di balik itu, ibu Jason yang ingin buang air, ia malah salah masuk ruangan dan memergoki Daniel sedang beranu-anu dengan seorang tante girang. Hal tersebut membuat ibu Jason sadar kalau Daniel bukanlah orang baik. Malam harinya, Mami Karen didatangi oleh Benjamin dengan alasan ingin memberikan uang yang ia minta kepada Tante Bella. Di sini Benjamin juga sempat merayunya untuk melakukan grecek marmut. Namun baru saja dimulai, ternyata Benjamin berniat menghabisi Mami Karen. Hingga Mami Karen mengeluarkan senjata di dalam laci lalu menembaknya. Mami Karen koit saat itu juga, sementara Benjamin bergegas pergi ke rumah Tante Bella. Sesampainya di sana, Benjamin meminta Tante Bella untuk menghubungi dokter. Diketahui orang yang menghabisi Aprian dan pernah memukul Daniel adalah Benjamin atas perintah Tante Bella. Namun si tante yang tidak mau lagi bekerja sama dengannya, ia membiarkan Benjamin begitu saja sampai meninggoy. Di balik itu, Jason yang baru saja pulang dari pelanggannya langsung disemprot oleh si ibu. Di sini si ibu sudah semakin curiga dengan kelakuan Jason yang selalu pulang tengah malam dengan alasan dari rumah Daniel. Ia juga melarang Jason bergaul dengan Daniel karena Daniel bukan orang baik setelah si ibu memergoki Daniel di pesta sebelumnya. Stop lying to me. I'm not lying to you. Esok harinya saat di sekolah, Jason yang tidak mau membuat ibunya selalu khawatir, akhirnya ia mengajak Daniel untuk menjebloskan Tante Bella ke polisi. Di sini Jason juga sudah bisa menyimpulkan siapa saja yang ingin keluar dari pekerjaan, maka Tante Bella akan menghabisinya seperti Aprian dulu. Jason berencana untuk mencuri binder yang ada di kamar Tante Bella. Karena dengan binder tersebut, Jason bisa mempunyai bukti dan dapat dengan mudah menjebloskan Tante Bella ke dalam penjara. Mendengar rencana itu, Daniel akhirnya sepakat dan ia mengatakan kalau nanti malam ia akan melayani tamu istimewa di rumah Tante Bella. Itulah satu-satunya cara agar mereka dapat mencuri binder yang disimpan oleh si tante. Jason yang takut Daniel kenapa-napa, ia menyuruh Daniel pura-pura sakit saja, sementara yang akan menggantikannya adalah Jason sendiri. Was Chad working for me? Sure. Malam harinya terlihat Jason sudah menggantikan Daniel di rumah Tante Bella. Hal yang mengejutkan terjadi, yang mana tamu istimewa tersebut adalah Pak Wali Kota. Jalu versus Jalu. Ketika Tante Bella mengobrol dengan Pak Wali Kota, saat itu juga Jason nekat masuk ke kamar untuk mencari binder tersebut. Hingga pada akhirnya Jason menemukan binder itu di bawah kasurnya. Tak lama Pak Wali Kota masuk dan ia memergoki Jason sedang mencuri binder. Pak Wali Kota yang sudah tahu binder itu adalah barang bukti, ia pun langsung merebutnya dari Jason. Beruntung Jason mampu menghajar Wali Kota tersebut. Hold it right there. Namun sayangnya ia malah ketahuan oleh Tante Bella dan langsung menodongnya. Saat itu juga Jason dibawa si tante untuk disekap di sebuah garasi. Di sisi lain, ibu Jason merasa kaget ketika melihat berita di TV yang mengabarkan Mami Karen dan Benjamin ditemukan meninggal di kompleknya. Saat itu juga feeling si ibu merasa kalau Jason sekarang dalam keadaan bahaya. Ia pun langsung bergegas ke rumah Tante Bella untuk memastikan Jason baik-baik saja. Diam-diam ibu Jason masuk dan berhasil menemukan keberadaan Jason yang kala itu sedang disekap. Namun tiba-tiba datang Tante Bella ke sana yang membuat mereka saling baku hantam. Beruntung saat itu ibu Jason berhasil mengalahkannya. Kemudian ia bergegas melepaskan ikatan Jason dengan kunci yang ia dapat dari Tante Bella. Di akhir film terlihat keluarga Jason yang kembali pindah ke rumah dulunya dan saat itu Jason dan semua teman-temannya sedang merayakan kelulusan sekolah. Tamat.